Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mileni Ramadanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Implementasi PLC dan SCADA pada modul latih sistem pengolahan air. Kemudian, untuk subjudul tugas akhir saya yaitu Sistem pengaturan laju aliran air terhadap level tangki pada sistem pengolahan air. Sedangkan subjudul untuk Dandi Ihsan yaitu netralisasi pH air baku pada sistem penjernihan air. Berikut ini merupakan outline dari presentasi saya. Latar belakangnya yaitu, hingga saat ini air bersih merupakan kebutuhan yang paling utama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, ketersediaan air bersih ini sangatlah terbatas, sehingga tidak semua air tersebut dapat digunakan. Sebab, manusia cenderung membutuhkan air yang bersih dan juga berkualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses pengolahan air agar bisa mendapatkan air yang memenuhi syarat untuk dapat digunakan oleh manusia. Sehingga, secara tidak langsung akan meminimalisir terjadinya krisis air bersih. Kemudian, dalam sistem ini menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller sebagai controllernya, serta SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition untuk monitoring dan controlling secara efisien. Dengan latar belakang tersebut, kami merencanakan untuk membuat suatu alat yang dapat merealisasikan hasil dari proses pengolahan air dengan judul Implementasi PLC dan SCADA pada modul latih sistem pengolahan air. Kemudian untuk rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana hasil integrasi antara VFD atau Variable Frequency Drive dan PLC M221 dengan protokol Modbus pada modul latih sistem pengolahan air. Yang kedua, bagaimana perancangan kontrol flow rate atau laju aliran pada proses chemical dosing modul latih sistem pengolahan air. Dan yang ketiga yaitu bagaimana hasil nilai tuning parameter PID yang digunakan untuk mengatur nilai laju aliran air dan netralisasi pH air baku pada modul latih sistem pengolahan air. Tujuan dari dibuatnya alat ini yang pertama yaitu untuk mendapatkan hasil kualitas pH air yang layak digunakan untuk kebutuhan konsumsi, industri, mandi, mencuci, kakus atau yang biasa disebut juga dengan MCK, dan lain-lain. Dan yang kedua, untuk mengendalikan kecepatan motor pompa air dalam menjaga aliran fluida atau flow rate pada proses pendistribusian air sesuai dengan nilai aliran fluida yang sudah ditentukan saat melakukan proses distribusi air bersih kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Uluran yang akan didapatkan dari tugas akhir kami yaitu yang pertama, modul latih sistem pengolahan air berbasis PLC dan SCADA, dan yang kedua, analisis yang akan dituliskan pada laporan tugas akhir kami. Selanjutnya, terdapat beberapa komponen yang akan digunakan. Di antaranya adalah sensor pH, sensor flow water, motor satu fasa, Programmable Logic Controller atau PLC, sensor level, dan VFD atau inverter. Cara kerja alat pada sistem ini berdasarkan pada flowchart berikut, yaitu saat sistem dinyalakan atau mulai, sensor pH dan sensor flow water akan diinisialisasi. Kemudian setelah melewati proses penyaringan atau filterisasi, sistem akan membaca nilai flow rate oleh sensor flow water dan membaca nilai derajat asaman air oleh sensor pH. Setelah itu, apabila flow rate sudah mencapai nilai set point dan nilai pH sama dengan 7 atau netral, maka motor pompa dan SOV atau solenoid valve akan menyala. Selanjutnya, setelah motor pompa dan SOV sudah menyala, sistem akan berjalan dan VFD akan mengendalikan kecepatan putar motor satu fasa, sehingga kecepatan motor akan menyesuaikan sistem agar kestabilan tekanannya tetap terjaga. Setelah itu masuk ke proses selanjutnya, yaitu pembacaan nilai kekeruhan air. Apabila nilai kekeruhan air sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Permenkes RI, yaitu nilai kekeruhan maksimal memiliki pH yang berkisar antara 6,5 sampai dengan 8,5, maka dapat dikatakan sistem sudah berhasil dalam mengolah air kotor menjadi air bersih. Ini merupakan bentuk dari tugas akhir saya, di mana berawal dari air kotor, kemudian akan masuk ke dalam proses penyaringan atau filterisasi, kemudian akan menjadi air bersih. Ketika sudah menjadi air bersih, air tersebut akan didistribusikan atau disalurkan kepada konsumen. Berikut ini merupakan blok diagram sistem pada tugas akhir kami, di mana dalamnya terdapat input, proses, dan juga output. Ini merupakan jadwal pelaksanaan dari tugas akhir kami. Lalu ini ada rancangan anggaran biaya yang akan dibutuhkan untuk pembuatan sistem tugas akhir ini. Sekian dan terima kasih.